Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini boleh bersama-sama anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dari GBI Jatinegara Timur. Kami berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan ajaib dalam hidup kami. Kami sudah memuliakan nama-Mu dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Kami tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun yang coba mengganggu kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Amin. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Baik. Oke. Salam. Salam. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Efesus pasal yang pertama. Efesus yang pertama, perikopnya di ayat yang ketiga sampai ayat 14. Kita akan pelajari firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini adalah berita, dukungan, kekuatan, jalan keluar, jawaban, pertolongan bagi hidup kita. Saya baca dulu di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya bicara tentang karya Tritunggal dalam hidup orang percaya. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6, karya Allah Bapa di dalam hidup orang percaya. Efesus ini saudara-saudara yang terkasih salah satu jemaat yang punya begitu banyak pengalaman yang menarik, pengalaman rohani mereka. Ada Paulus yang memulai pelayanan ini, ada Apolos yang pernah datang, ada Timotius yang pernah diutus. Jadi jemaat ini kaya dalam pengalaman-pengalaman rohani. Karena itu kemudian di sini juga ada begitu godaan yang kuat sekali untuk mereka. Ada penyembahan yang besar dari orang-orang kafir di sekeliling saudara yang terkasih orang jemaat Efesus itu. Itulah sebabnya mereka punya cukup tantangan yang cukup tidak ringan, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Paulus tidak mau fokus di situ, tapi dia ingin untuk memperlihatkan kepada mereka betapa karya Allah di dalam hidup mereka secara luar biasa. Yang pertama adalah karya Allah Bapa. Apa karya Allah Bapa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karya Allah Bapa adalah Dia memilih saudara dan saya. Ayat yang keempat, di sana dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Saudara, kita menjadi jemaat, kita menjadi orang Kristen bukan sekedar karena ada orang yang bersaksi kepada kita atau ada hamba Tuhan yang membimbing kita untuk kemudian percaya untuk mengenal Allah, tetapi saudara dan saya dipilih oleh Allah dalam kemahakuasaan Allah, dalam kekekalannya. Allah memilih saudara dan saya, luar biasa. Karena itu kalau kita ngerti, kita tahu, kita sadar bahwa saudara menjadi orang percaya, bukan sekedar sekali lagi karena gereja persekutuan atau apa saja seseorang yang pernah datang dan menginjili saudara, tetapi kalau saudara mengerti bahwa Allah yang memilih saudara, wah itu luar biasa. Itu berarti bahwa saudara dan saya istimewa, dipilih oleh Allah. Nggak penting dari suku apa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nggak penting saudara-saudara yang terkasih status sosial, intelektual, ekonomi mau seperti apa, yang jelas bahwa saudara dan saya berharga karena Allah memilih kita. Kalau kita mengerti ini, kita menghargai akan hidup kita, akan diri kita. Kita menghargai akan orang lain, anak-anak Tuhan yang lain. Karena kita tahu pilihan Allah juga berlaku untuk mereka. Kalau kita tahu ini, maka kita tidak pernah akan membeda-bedakan gereja satu dengan gereja yang lain. Tidak pernah membeda-bedakan saudara-saudara liturgi satu gereja dengan liturgi yang lain. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita ada di dalam Allah, maka kita percaya bahwa Dia memang memilih saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harusnya bersyukur setiap saat. Karena pilihan Allah yang luar biasa. Allah memilih saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan.
Dia memilih kita. Kapan itu Allah memilih kita? Maka ayat keempat berkata, sebelum dunia dijadikan. Jadi tidak ada sesuatu apapun kebanggaan dalam hidup ini yang membuat Allah memilih kita. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ada. Allah sudah dalam kemahatauannya dan kemahakuasaannya. Dia memilih saudara dan saya. Jadi pilihan Allah bukan berdasarkan karena kita baik atau tidak baik. Saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan faktor apa saja dalam hidup kita yang barangkali kita banggakan, tetapi Allah memilih kita. Memang dia sudah rancang sebelum dunia dijadikan. Tujuannya apa? Ayat keempat berkata, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Ada banyak orang salah mengerti dengan arti kudus di sini. Ada orang berkata kalau kudus itu berarti tidak lagi pernah berbuat salah lagi, tidak bisa berbuat salah lagi. Oh enggak. Kudus ini artinya kita dikhususkan, saudara yang terkasih, kita dipilih, kita dari sekian banyak orang, saudara dan saya dipilih, diambil, dikhususkan oleh Tuhan. Dikuduskan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan bukan berarti tidak bisa salah, tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita dikuduskan itu berarti bahwa kita nggak tenang ketika berbuat salah, ketika berbuat keliru, ketika ada kata-kata yang menyakiti orang, ketika ada kata-kata yang melukakan hati Tuhan, ketika ada kehidupan yang tidak beres, maka secepatnya kita akan menyelesaikan karena saudara status kita adalah status orang yang kudus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu orang-orang kudus akan terlihat bagaimana dia berselancar di media sosial, bagaimana dia membalas saudara-saudara yang terkasih, orang barangkali mencaci dia, berkata-kata dengan kata kasar, kotor, dan seterusnya. Dia tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena status kita adalah status kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apalagi saudara Allah memilih kita. Ayat ketiga berkata, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Apa itu berkat rohani? Berkat rohani itu dimulai dengan keselamatan yang kemudian di dalamnya ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Saudara-saudara yang terkasih, dewasa ini orang begitu hidup dalam sebuah kungkungan ketakutan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya bahwa hati dan otak pikiran kita tidak boleh didominasi, dikuasai oleh rasa takut. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Paulus kalau menulis kitab Filipi, saudara membaca di sana, kemudian dia bicara tentang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentang situasi dan keadaan yang bisa membuat orang sulit, orang susah, orang takut, orang merasa nggak secure, nggak nyaman, dan seterusnya. Tetapi kemudian Paulus berkata, hendaklah damai sejahtera Allah memerintah di hati dan pikiranmu. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya pada Filipi 1 ayat 21 dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang terkasih, kenapa demikian? Karena Paulus sadar persis kalau dekat dengan Tuhan, situasi dan kondisi di sekitarnya boleh tidak nyaman, tapi saudara-saudara yang terkasih, hatinya tetap nyaman. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam kitab Filipi, kita ketemu 15-16 kali kata sukacita di dalamnya. Kok bisa orang ada di dalam penjara? Kok bisa menasihati orang yang di luar penjara? Sebab sukacita Paulus tidak bisa dicuri oleh situasi dan keadaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit supaya jangan sampai saudara yang terkasih, ketakutan kita lebih mendominasi hidup kita. Sukacita kita, damai kita, ketenangan kita itu berkat dari sorga. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Bapa untuk mewarisi semua. Bulan Oktober tahun lalu kakak saya perempuan meninggal dunia karena COVID. Bulan Maret tahun ini kakak laki-laki saya meninggal, bukan karena COVID, karena sakit yang lain. Kira-kira 1 bulan yang lalu kakak ipar saya, kakak dari istri saya, kakak sulungnya, meninggal dunia karena COVID di Solo. Dan kami rencana besok kami mau berangkat pergi ke Solo, karena beberapa waktu yang lalu PPKM jadi ada banyak hal-hal yang atau rintangan-rintangan yang bisa pergi. Jadi kita besok baru pergi. Tetapi satu hal, ketika saya telepon istri dari kakak ipar saya, dia berkata, puji Tuhan Mas, karena selama hidup papanya anak-anak melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa anak-anak Tuhan
harus berada di barisan depan untuk berkata kita nggak boleh terpuruk. Saudara, kita nggak boleh takut berlebihan. Kita nggak boleh didominasi oleh rasa khawatir. Di hari-hari kita harus diliputi oleh sukacita. Apapun yang terjadi, saudara yang terkasih. Kenapa? Nanti kita lihat sebentar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi, Allah Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus, mewarisi berkat rohani. Nah, apa syaratnya Allah memilih kita? Maka ayat yang kelima berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita. Oh, haleluya saudara. Ini yang membuat latar belakang kita, suku, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau bilang agama juga, saudara-saudara yang terkasih. Apapun itu, pendidikan kita, saudara, status ekonomi kita, Allah memilih kita berdasarkan karena kasih-Nya kepada kita. Harusnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, alasan ini yang membuat kita harusnya melayani Tuhan, bukan karena hal yang lain. Alasan satu-satunya karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita mau mengasihi Dia dengan segenap kemampuan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kasih yang membuat hidup kita menjadi berwarna. Kasih ini yang membuat selalu ada pengampunan. Kasih ini yang selalu membuat jalan keluar. Kasih ini yang terus membuat hidup kita menjadi berarti, penuh dengan sukacita. Kasih ini yang membuat selalu orang-orang di sekitar kita merasa mereka diterima. Kasih ini yang membuat saudara Anda bisa bersahabat dengan orang dari segala macam jenis latar belakang, suku, agama, dan apapun juga. Kasih ini yang membuat saudara-saudara yang terkasih, Allah memilih saudara dan saya. Puji Tuhan, karena itu mari melayani Tuhan. Mari mengiring Tuhan karena kasih kita. Perbesar terus kapasitas kasih, bilang sama Tuhan tiap-tiap hari, Tuhan tolong saya supaya saya mengasihi Engkau dengan kasih agape, itu kasih yang walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan, walaupun barangkali gaji saya dipotong, walaupun barangkali saya sekarang lagi di PHK, walaupun pelayanan saya belum jalan stabil, walaupun hal-hal pergumulan yang datang kepada saya berdoa supaya kasih saya kepada Tuhan sama seperti kasih Tuhan terhadap saya. Dia tidak pernah melihat kondisi dan situasi hidup saya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Kasih ini tidak boleh luntur dari hidup kita. Kasih yang dari Allah. Kiranya memenuhi hidup kita. Allah Bapa mengasihi kita. Nah, apa karya daripada Yesus Kristus? Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Sebab di dalam Dia dan oleh darah kita beroleh penebusan. Allah Bapa memilih kita, itu belum cukup. Kita harus tiba pada konsep ini, bahwa Allah Anak atau Yesus Kristus menebus saudara dan saya. Yesus Kristus menebus saudara dan saya dengan darah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menulis kitab ini dalam situasi waktu itu ada banyak orang-orang yang diperbudak. Dan kalau orang-orang kaya mau beli budak, artinya saudara dia harus pergi ke pasar budak, membeli budak-budak itu, lalu dia kasih nama, dia ganti nama, bisa nama baru karena budak itu sekarang mengabdi kepada dia. Budak itu nggak punya hak bicara, nggak punya hak protes, sama sekali nggak bisa buat apa-apa. Budak itu cuma nurut. Dan ada orang-orang kaya yang punya hati yang baik. Mereka membeli budak-budak di pasar budak. Lalu budak-budak itu atau manusia diperbudak itu dibebaskan layaknya sebagai seorang manusia. Konsep itu yang diambil oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-7. Sebenarnya saudara dan saya, tadinya ketika kita belum percaya kepada Tuhan, kita ada di pasar dosa. Kita bermain-main dengan dosa. Semua yang namanya dosa itu kita lakukan tanpa takut, tanpa gentar, tanpa berasa salah. Nggak ada atau tidak ada orang mengingatkan kita, kita tetap melakukan itu dengan kebiasaan keberdosaan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya kita nggak mau berbuat dosa, tapi kita tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Sekali lagi, sebenarnya kita nggak mau berbuat dosa, tetapi kita tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Karena itu Allah dengan kasih-Nya dia mengutus satu-satunya anaknya datang ke pasar dosa itu. Lalu dia menebus saudara dan saya. Bukan pakai uang. Bukan pakai harta. Bukan pakai darah orang lain. Tapi Alkitab berkata, pakai darahnya sendiri.
Saudara, betapa Allah mengasihi kita, dia bukan cuma bicara, tapi dia korbankan anak satu-satunya. Saudara tahu bukan kisahnya? Yesus mengajar murid-muridnya kurang lebih 3,5 tahun. Kadang-kadang tidur pun sulit. Makan kadang-kadang juga sulit. Tapi dia dikelilingi oleh murid-murid yang semuanya pengen jadi hebat. Murid-murid yang egosentris, hanya memikirkan dirinya sendiri. Murid-murid yang berdebat siapa yang lebih besar satu dengan yang lain. Yesus melayani mereka tanpa lelah. Dia pergi ke Bait Allah, dia pergi ke orang-orang banyak, dia ketemu dengan orang-orang banyak. Dia melayani mereka, disembuhkan mereka yang sakit, saudara-saudara yang terkasih, bahkan beberapa orang dibangkitkan dari orang mati. Pelayanan Yesus yang luar biasa. Tapi apa yang dia lakukan? Difitnah dia, diterbangkan hoaks sana sini. Bahkan orang yang memegang kas keuangannya, saudara-saudara yang terkasih, menjual dia. Nggak mahal, 30 keping perak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus dalam malam perjamuan terakhir, dia ditangkap. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kemudian dia dicemeti, dipukul, disidang sebanyak 6 kali. 3 kali pengadilan agama, 3 kali pengadilan pemerintah. Tidak didapat kesalahannya. Tapi Pilatus nggak berani. Pilatus nggak punya semboyan itu, walaupun langit runtuh, keadilan tetap ditegakkan. Pilatus bilang darah orang benar yang tidak bersalah atas aku. Tapi dia tetap takut kepada banyak orang. Terus sebabnya dia bilang silakan pilih. Siapa yang akan kamu bebaskan? Orang banyak berteriak Barabas, bebaskan dia dan salibkan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam perjalanan ke Bukit Golgota itu Yesus memikul salib yang berat itu. Lalu kemudian dipukul, dan setiap kali dipukul dan ditarik cambuknya, membuat luka menganga di sana sini dari sekucur tubuhnya. Darahnya jatuh, tertumpah. Yesus semalam-malaman nggak bisa tidur, nggak tidur dia semalam-malaman karena dia deal dari hari masih gelap. Yang dalam hukum Romawi sampai sekarang nggak ada pernah orang dia deal pada hari masih gelap. Yesus mengalami ketidakadilan itu. Tak ada pembela, tak ada tuduhan yang jelas, tak ada saksi. Harusnya atas nama hukum Yesus dibebaskan, tapi tidak. Dan ketika dia berjalan memikul kayu kasar, kayu salib yang kasar ditambah dengan darah yang menetes dari sekucur tubuhnya, membuat dia lunglai dan airnya jatuh gak kuat, tenaganya habis. Saudara terkasih, Simon Kirene dipaksa untuk memikul salib. Sampai di Bukit Golgota itu Yesus dibaringkan di atas kayu kasar. Tradisi berkata tangan kirinya ditarik lalu dipaku. Lalu kemudian tangan kanannya ditarik lalu dipaku, lalu kakinya ditarik, disilangkan lalu dipaku. Kepalanya dipakaikan mahkota berduri, bukan tanda penghargaan tapi tanda penghinaan. Dan ketika dia ada di atas kayu salib, lambungnya ditusuk, dan dengar baik-baik Bapak Ibu, setiap kali dia bernafas, darah keluar dari tangan, kaki, lambung dan kepalanya. Saya mau bertanya, adakah seorang bapak di dunia ini yang punya kuasa tapi membiarkan anaknya bernafaskan darah? Tidak ada. Tetapi mengapa Bapak kita di surga membiarkan anaknya bernafaskan darah? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Karena tanpa pertumpahan darah dari anak domba lain, tidak ada kita yang diselamatkan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Karena itu jangan pernah tukar Yesus dengan apapun. Anak-anak muda, jangan pernah tukar Yesus karena laki-laki atau karena perempuan. Karena harta atau karena apa saja jabatan. Pegang terus Yesus itu sampai selama-lamanya. Nah, dia sudah menebus saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di ayat, saya loncat di ayat yang ke-10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, kita tahu ketika iblis datang ke dalam dunia, maka terjadi pemisahan. Dalam Kejadian pasal 3, saudara-saudara yang terkasih, manusia terpisah dari Allah karena dosa. Kejadian pasal 4, pembunuhan pertama.
kakak kandung terhadap adik kandung, Kain terhadap Habel. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa manusia begitu jahat. Akhirnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca kemudian di Kejadian pasal yang ke-11, di sanalah menara Babel, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah kemudian memusnahkan orang-orang yang menyombongkan diri. Allah ambil satu keluarga yang namanya Abraham, supaya dari keluarga itu kemudian bangsa Israel atau umat manusia memuliakan Tuhan. Tapi sejarah membuktikan bangsa Israel tetap keras kepala sampai kemudian Yesus mati di atas kayu salib, dan semua orang yang percaya kepada Dia disatukan dengan Allah Bapa. Karena itu setiap kali kita berdoa kepada Allah Bapa, kita selalu bilang di dalam nama Yesus, karena Dia adalah pengantara kita. Dia adalah imam kita, pengantara kita dengan Allah Bapa. Betapa luar biasa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda sendiri. Dia jaga kita semua. Saya yakin dan percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Saya baru pulang dari Maluku Utara, dari kampung. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita nabung lama, lumayan 1 tahun untuk pulang Bapak Ibu. Jadi ketika kita akhirnya kira-kira 3 bulan sebelum kami berangkat, kami sudah beli tiket supaya agak lebih murah. Tapi ternyata Bapak Ibu yang terkasih, tiket yang murah itu menjadi mahal karena ternyata bukan tiket. Kami berangkat tanggal 3 Juli, itu PPKM yang pertama, dan harus di PCR. Dan kami 4 orang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Lumayan itu. 4 kali sekian ratus ribu kali 2 bolak-balik. Haleluya. Saya bilang sama istri, kalau bisa nggak usah balik ini. Ya, di sana dulu ya, saudara yang terkasih. Tapi anak saya karena harus kerja, jadi dia harus kerja, di sana sinyalnya agak jelek. Cuma di sana itu kayak coronanya nggak ada, saudara. Jadi kita pakai masker itu kita aneh sendiri. Yang lain nggak pakai masker. Istri saya yang dari tadinya salaman takut-takut, 2-3 hari kemudian dia udah cium-ciuman sama dia punya ponakan-ponakan saya, itu saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau bilang bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Walaupun kami harus bayar PCR yang begitu mahal, tapi Tuhan selalu menyediakan. Selalu Tuhan yang kita sembah, bukan seperti manusia. Dalam pelayanan, saudara, saya keliling banyak gereja, dan saya tahu ada begitu macam banyak persoalan. Salah satunya karena orang mementingkan diri dan tidak mementingkan diri orang lain. Sehingga terjadi perkelahian, terjadi perebutan, dan seterusnya. Sedih saya kalau dengar itu. Saya pernah diajak oleh beberapa orang ketika mereka keluar dari satu gereja dan berkata, "Pak Henry, jadilah gembala kami, Pak. Kami ada sekitar 30 keluarga, Pak. Kami sudah keluar dari gereja." Saya tanya, "Kenapa? Begini, dan seterusnya." Mereka bilang. Saya tanya, "Udah damai belum sama gembalanya?" "Oh, enggak kan. Kalau begitu saya enggak akan pernah pimpin kalian. Karena kalau gereja dimulai dengan sakit hati, ujung-ujungnya nanti sakit hati dan berantem terus." Sudahlah, saudara, saya bilang sama mereka, harus bereskan dulu. Jangan sampai kalian mendirikan sebuah pelayanan didasari kepada sakit hati dan luka. Tidak akan pernah jadi berkat bagi siapapun. Saudara, kita ini bersaudara, kita ini disatukan. Saya selalu bilang saya sebenarnya tidak terlalu hitam, tapi karena beberapa jemaat GBI Jatinegara terlalu putih aja, jadi saya terlihat hitam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, wow, betapa luar biasa. Saya bukan gembala sidang, tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak sering orang pengen ngobrol dengan saya. Kadang-kadang kalau pengen ngobrol, sebenarnya nggak ada banyak, kalau jalan keluar sebenarnya sudah tahu. Cuma kalau kita ketemu anak-anak Tuhan itu bisa saling memberkati, itu menguatkan. Ya, saudara, teman saya bilang begini, "Iya Pak, anak-anak kami sekolah belajarnya melalui online semua, tapi bayar sekolahnya tetap langsung, nggak bisa online." Saudara-saudara yang terkasih, saya tahu ngerti maksudnya bahwa kenapa nggak gratis gitu ya. Kan gurunya kasihan juga, gajinya dari mana, saya bilang. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, situasi dan kondisi yang ada harusnya membuat kita makin saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Saya punya alumni SMA, tiap hari Senin kita ada ibadah. Ibadah itu orangnya itu aja, saudara-saudara yang terkasih. Nggak banyak orang.
Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kesaksian-kesaksian sederhana, ada satu ibu yang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia nyanyi, suka nyanyi. Setiap kali ketemu ada gitar di sampingnya, tapi dia nyanyi tanpa gitar. Saudara-saudara yang terkasih, karena memang dia nggak bisa main gitar. Gitar hanya ornamen aja, tapi dia nyanyi dengan semangat sekali. Tiap hari Senin kalau kita ketemu. Ada banyak hal sebenarnya kita ini kalau kita punya persekutuan yang baik dengan teman-teman sekitar kita. Maka saya percaya, bukan saja imun tubuh kita naik, tapi iman kita makin kuat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu karya daripada Roh Kudus. Karya Allah Bapa, dia memilih saudara dan saya. Karya daripada Yesus Kristus, dia menebus saudara dan saya. Sekarang karya dari Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih. Oh, saya sebentar dulu ulang lagi karya dari Yesus Kristus. Ayat 12 saya baca lagi satu ayat itu, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Taruh harapan pada Kristus tidak pernah dikecewakan. Kenapa orang kecewa? Karena harapannya tidak terpenuhi. Tapi kalau dalam Kristus harapan ini untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terakhir karya dari Yesus, Roh Kudus. Ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Saudara-saudara yang terkasih, karya dari para Roh Kudus adalah memeteraikan. Apa arti meterai? Meterai yang pertama artinya transaksi jual beli itu sudah selesai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa yang kerja di bank, dan saya tahu bahwa meterai itu penting sekali kalau buat sebuah perjanjian. Saya kenal seorang pengacara terkenal, katanya dia bisa menang hanya karena lawannya tahu meterai, tapi lupa taruh tanggal. Saudara-saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, meterai itu transaksi jual beli sudah selesai. Saudara masih ingat? Tadi saya bicara di ayat 7, kita ada di pasar dosa, lalu Yesus membeli kita dengan darahnya. Ketika Yesus membeli kita, membayar kita dengan darahnya, maka saat itu transaksi jual beli sudah selesai. Kita bukan lagi milik setan, tapi kita milik daripada Yesus Kristus. Wow, Bapak Ibu, kalau saudara mengerti ini, saudara-saudara yang terkasih, kita adalah milik, ada tanda di dalam diri kita, kita milik daripada Yesus Kristus. Meterai itu artinya transaksi jual beli sudah selesai. Saudara tidak ada lagi di bawah kuasa dosa, pengendalian kuasa dosa, tapi saudara dan saya berada di dalam pengendalian kuasa daripada Roh Kudus. Haleluya. Satu kali saya dulu SMA kelas 1 sebelum pindah ke Jakarta, saya di Bogor. Di sebuah gereja namanya Sidang Jemaat Allah, GSJA. Saudara-saudara yang terkasih, dan waktu itu gereja itu belum sebesar ini, yang sekarang ini, saudara. Dan di kami gereja itu, saudara-saudara yang terkasih, hari Minggu, lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda, tapi waktu itu saya masih remaja, saya ikut remajanya di hari Minggu, dan setiap pagi saya ikut yang namanya Biston, 2 pagi, jam 4:30. Tiap hari saya jalan, kalau saudara tahu Bogor, itu Lawang Gintung, jalan ke dekat pasar Bogor itu, gereja cukup jauh, saudara, karena pagi belum ada bemo, saya dengan teman saya jalan kaki, saudara terkasih. Kita tiap hari kita jalan. Sudah dalam satu kali, saudara-saudara yang terkasih, saya diminta nyanyi, lalu saya nyanyi satu lagu. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Saya nyanyi lagu itu, tiba-tiba seorang ibu, kita lagi doa, lagi berlutut semua, seorang ibu dia nangis. Dan hamba Tuhan, sudah almarhum namanya Pak Tambunan, dia menantu dari Tanek Coan. Saudara yang terkasih, lalu kemudian dia dengan istrinya bawa ibu itu masuk ke pastor. Lalu kemudian dilayani, dan hari itu ibu itu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Wow, kalau Roh Kudus kerja, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menang. Saudara, kuasa yang luar biasa. Satu kesaksian lagi saya cerita, waktu beberapa waktu lalu saya sudah nias di Landa Gempa. Saya diajak oleh sebuah yayasan, saudara-saudara yang terkasih, untuk pergi ke Nias. Lalu kita pergi KKR di daerah Gomo, suara di Nias Selatan.
di daerah Gomo itu. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sebuah sekolah SD, di depan halaman sekolah itulah berkumpul kurang lebih 500 sampai 700 orang KKR. Lalu saya khotbah, saudara. Waktu saya naik khotbah pertama, saya lihat ada seorang bapak menatap saya. Saya masih ingat, dia pakai celana krem, pakai baju putih, badannya cukup besar, gempal begitu, umurnya sekitar 40 tahun, barangkali lebih. Dia natap saya dengan mata yang tatapan yang tidak pernah berkedip, saudara. Lalu saudara-saudara yang terkasih, saya merasa ada sesuatu dengan bapak ini terhadap saya, saudara-saudara yang terkasih. Lalu sambil kaki saya itu seperti kaku, nggak bisa melangkah kiri kanan. Saya biasa kalau khotbah KKR begitu, kalau tempat ini ada stage-nya, begitu saya biasa jalan satu ujung ke ujung yang lain, saudara, dari ujung satu ke ujung lain. Tapi saya hari itu nggak bisa jalan, saudara. Lalu kemudian saya lihat bapak ini, wah ini nggak wajar. Lalu saya mulai khotbah sambil saya mulai nyembah, saya mulai doa. Saudara yang terkasih, sambil saya khotbah itu, saudara yang terkasih. Dan Bapak Ibu yang terkasih, tidak sampai 5 menit. Kemudian langkah saya rasanya ringan, lalu saya mulai khotbah. Dan ketika saya tantang orang datang untuk menerima Tuhan Yesus, Bapak itu ikut datang berlutut dan dilayani. Ternyata Bapak itu dikenal seorang Bapak yang paling jahat di kampung itu. Saudara-saudara yang terkasih, dan hari itu dia buka hati, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia pekerjaannya, Bapak Ibu yang terkasih, menyadarkan kita juga dari dosa. Tetapi juga saudara, memeterai itu artinya kita ini adalah anak asli. Saudara-saudara yang terkasih, kita ini adalah anak asli. Ada tanda Roh Kudus ketika kita berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, meterai itu menunjukkan bahwa kita ini juga adalah anak asli. Yang ketiga, saudara, arti meterai adalah, Bapak Ibu yang terkasih, ada perlindungan. Saudara tahu waktu Yesus mati, di batu di mana Yesus dikubur itu diletakkan. Di depannya ada batu besar, dan batu itu ditaruhlah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, meterai daripada kaisar. Dan batu itu tidak bisa digulingkan oleh siapapun. Tapi malaikat kemudian bisa menggulingkan batu. Bukan supaya Yesus bisa keluar. Karena tubuh Yesus adalah tubuh kemuliaan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Walaupun batu itu tetap di sana, Yesus itu bisa keluar. Tapi batu itu dipindahkan supaya orang luar bisa lihat ke dalam bahwa Yesus sudah tidak ada. Tapi meterai itu artinya, tandanya perlindungan. Di dalam dirimu dan di dalam diriku ada perlindungan daripada Tuhan. Roh Kudus ada tanda di dalam diri kita yang melindungi saudara dan saya dalam kondisi apapun. Dia tetap ada menjaga kita. Dia menghiburkan, dia menguatkan, dia menginsafi. Dan Roh Kudus itu, ayat 14, adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ada masih begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Roh Kudus adalah jaminan kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jangan pernah padamkan api Roh Allah itu. Jaga dia terus supaya dia terus berkuasa mendominasi hidup, sehingga engkau akan mengerti banyak janji-janji Tuhan yang bukan saja dimengerti, tapi dinikmati janji-janji dalam hidup saudara dan saya. Kiranya GBI Jatinegara terus diberkati oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus membakar diri kita masing-masing. Kiranya Roh Kudus menguasai diri kita masing-masing dalam keluarga GBI Jatinegara, sehingga GBI ini menjadi GBI yang kuat. Bukan karena manusia, tapi karena perkenanan dari Allah di dalam diri kita melalui Roh-Nya yang kudus. Tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau menebus kami dengan darah. Terima kasih Allah Bapa karena Engkau memilih kami dari orang-orang sekian miliar orang di dunia. Tuhan memilih kami. Bukan karena kami baik, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memeteraikan, membuat sah kami ini anak-anak kasih. Bahkan ada perlindungan luar biasa dan jaminan kami memperoleh banyak lagi janji-janji Tuhan di dalam firman. Yesus, kami berdoa supaya hidup kami di saat-saat yang penuh dengan pergumulan, kami mengandalkan Tuhan lebih daripada mengandalkan pengalaman dan pengetahuan kami. Karena kami percaya melalui Roh yang kudus, Dia bisa mengerjakan lebih daripada apa yang kami pikirkan dan kami minta. Karena itu kami mau bilang terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati semua saudara-saudara, anak-anak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.